Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Juang. Selamat sore. Gimana kabarnya, Juang, hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita aja badannya. Sekarang kelihatannya kurang fit. Kenapa nih? Kurang asupan kayaknya. Kurang asupan makan atau istirahat? Iya, kayak kurang istirahat aja. Kurang istirahat. Oh. Sekarang gimana kesibukannya, Juang? Alhamdulillah agak nggak terlalu kayak kemarin-kemarin. Nggak terlalu menimbulkan rasa cemas ya. Aktivitas sehari-hari biasa bantu-bantu mungkin. Iya. Kadang ada. Terkadang ya ada yang manggil ya katanya ini suruh tolong ambilin singkong atau naik ke pohon kelapa atau mancing ikan kayak gitu. Okay. Jadi bisa buat nambah-nambah juga ya, Juang, buat kehidupan sehari-hari. Iya. Juang, sebelumnya selamat datang di sesi konseling kedua pada hari ini, tepatnya di sore hari ya, kita pertemuan sore ini kita bisa konseling lagi. Di sesi pertama Juang dulu mengeksplorasi, menceritakan tentang keluh kesahnya Juang gitu kan, terkait dengan perasaan cemas yang dialami dengan tempat kerja gitu kan. Dari Bandung kemudian pindah ke Tasik di rumah makan Padang, kemudian ada beberapa gejala juga dan sudah diatasi gitu kan. Kemarin itu dari skala 3 menjadi skala 5 ada perubahan yang cukup lumayan. Nah, untuk sekarang jika diskalakan itu Juang berada di skala berapa? Ya sudah tuh kayak kemarin. Masih tetap ya? Ya kalah sedikit. Oke, mungkin karena aktivitas Iya. yang makin mengikatkan itu. Juang sekarang masih ada perasaan cemas itu? Masih. Sekarang cemas masa depannya itu seperti apa sih, Juang, kalau boleh ceritakan? Ya kayak cuma masa depan nih, kayak saya mau melakukan hal itu kayak berpikir cemas tuh datang terus ya kayak gini bakal kayak gini gak kayak gitu loh. Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu bakal terjadi atau tidak? Iya. Kan? Sehingga Itu Juang rasa merasa cemasnya. cemas. Iya. Oke, Juang, perlu diketahui bahwa dalam diri kita ini terdapat beberapa state ataupun bagian. Nah, di sana ada diri kita yang anak kecil, ada diri kita yang dewasa, dan ada diri kita yang orang tua. Nah, diri kita yang anak kecil ini katakanlah beberapa emosi-emosi negatif seperti perasaan cemas, takut, sedih, khawatir, dan ada pemalu gitu kan. Kemudian ada juga state dewasa. Nah, state dewasa ini yang mengantarkan kita kepada perilaku yang positif seperti bijaksana ataupun si sabar, si penyayang, si penolong gitu kan. Itu adalah state dewasa. Kemudian ada bagian diri kita juga yang katakanlah si penasehat. Nah, penasehat ini berfungsi untuk ketika kita dalam keadaan terpuruk. Biasanya kita kan menasihati diri kita sendiri untuk mendapatkan solusi ataupun perubahan yang lebih positif. Betul. Kembali lagi ke tadi bahwasannya ada bagian dari Juang ini yang katakanlah negatif, yaitu si cemas. Oke, Juang, sekarang Juang boleh duduk di sini di kursi samping. Nah, Juang, sekarang bayangkan diri Juang ini adalah si cemas, bagian dari diri Juang yang berperan dalam kehidupan Juang. Nah, tepatnya si cemas dikasih nama apa bagi dari Juang? Pulang aja. Si Fulan. Oke. Si Fulan ini adalah si cemas ya. Oke, Fulan. Ketika kondisi atau situasi seperti apa Anda muncul? Ketika mau melakukan kegiatan. Bagaimana ketika melakukan kegiatan itu? Saya datang dengan rasa malas. Oke, dengan rasa malas.
Dari rasa malas itu, apakah Anda pulang itu memberi rasa cemas juga atau menakuti akan yang terjadi ke depannya? Iya, seperti itu. Apa berguna atau tidaknya gitu. Malah terjerumuskan ke tidaknya gitu. Oke. Makanya meninggi untuk diam. Itu rasa cemas yang saya berikan. Oke. Dalam kondisi seperti apa lagi Anda ini muncul dalam kehidupan Gilang? Ketika dia lelah. Ketika dia lelah. Lalu? Sudah cukup. Mungkin ya di dua itu yang saya. Oh iya ya, ada. Ada lagi yang ketika dia lagi sendiri. Ketika Juang sendiri, Anda ini muncul dalam kehidupan Juang. Iya. Apa sih dampak Anda untuk kehidupan Juang? Apakah mengganggu? Mengganggu. Mengganggu. Mengganggunya seperti apa bulannya? Ya mengganggu akan melakukan hal sesuatu yang berdampak untuk masa depan. Oke, bagus. Oke, terima kasih Bulan. Selanjutnya Juang, boleh kembali ke kursi awal. Iya Juang. Tadi si Pulan atau si Cemas ini menceritakan bahwa dia ini muncul dalam Juang kondisi yang sendiri ketika tidak ada siapa-siapa. Dia datang dan menakut-nakuti akan masa depan. Kemudian dia juga datang dalam perasaan malas, jadi lebih memilih untuk tidak melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu dia juga memberikan efek yang lemah untuk kehidupan Juang atau lelah. Dan dia juga menjelaskan bahwa si Pulan ini memberi dampak negatif ataupun berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari, yakni mengganggu aktivitas yang akan dilakukan oleh Juang dan juga mengganggu pikiran Juang untuk masa depan. Oke, berarti jelas ya Juang ya bahwa si Pulan ini mengganggu dalam kehidupan Juang. Tadi kan sebelumnya kita sudah berbincang-bincang bahwasannya dalam diri kita ini terdapat beberapa bagian. Nah, dalam diri Juang tentunya ada Juang yang sisi positif, yang dewasa. Nah, untuk menggantikan sosok si Cemas ataupun si Pulan, Juang mau pilih siapa nih? Ada mungkin seperti si penyemangat ataupun si pemberani atau si penyayang gitu untuk diri Juang dalam meminimalisir si Pulan itu. Menurut mungkin ya saya mulai semangat karena kita dalam bidang semangat bisa melakukan semuanya. Betul. Bisa menghilangkan cemas juga ya, menggantikan cemas. Jadi semangat ini diharapkan mampu menggantikan cemas ya untuk Juang yang saat ini. Oke, selanjutnya Juang boleh kembali lagi ke kursi yang di samping. Ya. Setelah terhubung dengan sisi semangat, mau dikasih nama apa sih semangat? Motivator aja. Oke, si motivator. Oke, motivator, kamu ini muncul dalam situasi seperti apa sih dalam hidup Juang? Ketika dia mau melakukan kegiatan Kemudian dalam bidang kesenangan, oke. terus dalam bidang emosional. Oke, dari ketika bilang itu kegiatan, kesenangan dan emosional. Nah, motivator Anda ini gimana sih dampaknya untuk kehidupan Juang? Positif atau negatif? Positif karena memberikan suatu kecerahan buat Memberikan suatu kecerahan. Iya. Kecerahannya seperti apa, bila bisa diceritakan? Kalau misalnya dia mau melakukan hal kegiatan, okay. Nah kalau misalnya datang tuh rasa cemas, saya akan datang juga untuk menyemangati biar dia tidak malas-malasan gitu. Ada lagi? Ketika dia merasa emosional, dia lagi emosional nih karena merasa cemas atau karena faktor ekonomi, saya datang untuk berpikir dua kali mau melakukan. Bijaksana ya? Iya.
kemudian dalam kesenangan seperti apa tadi? Positif. Mungkin dalam bidang kesenangan nih, biasanya dia itu kalau lagi ada di itu atau ada dalam kesenangan, dia suka tidak bisa mengatur waktu. Oke. Dan juga Dia bisa mengatur semua. iya. Jadi Anda ini sangat berdampak positif ya Iya. untuk kehidupan juang. Diharapkan juga bisa menggantikan si cemas. Oke, juang bisa kembali lagi ke porsi awal. Ya, juang tadi kan ada si motivator. Nah, menurut dia ini datang dalam situasi juang dalam ada kegiatan, kemudian dalam hal kesenangan dan emosional. Dia juga berdampak positif untuk kehidupan juang. Di antaranya memberikan kecerahan untuk masa depan, kemudian memberikan pola pikir yang lebih bijaksana, serta dapat mengatur atau memanajemen keuangan atau kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam diri juang ini sebenarnya ada sosok motivator itu. Menurut juang dari tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan si cemas atau si kesimpulan, kemudian dan si motivator. Apa sih yang bisa juang simpulkan dari percakapan tadi? Mungkin dari percakapan yang saya rangkum, saya akui bahwa saya tidak sendiri. Maksud saya tidak sendiri, meskipun dikala saya sedang satu orang gitu sendiri di kamar, tapi kalau semisalnya mau melakukan hal apapun, mau sekecil apapun itu hal, harus dirundingin dengan diri sendiri. Kemarin juga kan sempat ya, saya tuh sering berunding dengan diri saya sendiri kalau mau melakukan hal apapun. Nah, menurut saya mungkin itu mereka ya. Oke. Benar sekali ya. Saya sangat senang sekali bisa berkonseling juga dengan juang begitu mudah memahami. Nah, tadi kan jadi saat ini juang sudah ditemani dengan si motivator itu sendiri. Sekarang lumayan. Nah, kalau tadi berada di skala kelima itu kan artinya masih dalam kondisi yang kemarin. Nah, untuk saat ini jika di skala 0 sampai 10 tepatnya juang berada di setengah. Belum full ke 8, soalnya masih ada nih yang dia. Mau saya cobalah sendiri gitu buat nantinya. Coba nih saya bisa apa namanya itu, berjuang sendiri gak nih buat menghilangkan rasa cemas ini yang mengakibatkan buruk untuk masa depan. Siapa tahu nanti bisa, saya akan memanggil A lagi dan saya berterima kasih. Kalau saya misalnya tidak bisa, berarti ya mungkin masih butuh bantuan. Berarti alhamdulillah ya Juang, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam diri Juang. Dari awalnya 2 ke 5, kemudian tadi 5 sampai ke 7,5. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi Juang ya perlu diingat bahwasannya ada dalam diri Juang ini hal-hal yang positif, diantaranya adalah si motivator itu sendiri. Iya. Nah, dari setelah konseling ini harapannya saran dari saya Juang tetap bersemangat karena saat ini sudah ada si motivator ya untuk mendampingi kehidupan Juang sehari-hari. Dan mudah-mudahan kedepannya juga ada hal yang lebih positif dari diri Juang. Iya. Juang mungkin untuk sesi konseling kedua akhiri sampai sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juang. Ya, sampai bertemu lagi ya. Ya. Si cablok